Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta pilih webinar. Bertemu kembali bersama kami dari tim riset Philips Sekuritas Indonesia pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, kami pastikan terlebih dahulu, apakah tampilan layar dan suara saya terlihat dan terdengar dengan jelas Bapak Ibu sekalian? Oke, sudah jelas. Terima kasih atas konfirmasinya Pak Wisber Luis, Pak Robertus, dan Pak Michael Adrian. Langsung saja kita mulai webinar kita pada pagi hari ini. Kita lihat dari market map, ini dari pasar global, dari indeks Dow Jones dan juga S&P itu ditutup ya marketnya ya, karena adanya Imlek kemarin. Lalu kita lihat di pasar komoditas, kita lihat dari harga CPO dan juga harga timah ini menguat cukup signifikan. Jadi bisa diperhatikan untuk CPO dan juga timah pada pagi hari ini. Lalu berikutnya untuk minyak. Minyak masih melanjutkan rally-nya ya dalam beberapa hari terakhir melihat adanya perbaikan dalam perekonomian. Lalu kita lanjut. Nah, maka dari itu kita lihat bahwa IHSG hari ini akan cenderung bergerak secara menguat ya, meskipun terbatas. Karena kita lihat kemarin sudah meningkat sekitar 0,77%. Dan kami lihat sekarang untuk range pergerakannya akan berada di kisaran 6.226 sampai 6.305. Jadi range pergerakan hari ini akan berkisar di situ, mencoba untuk breakout level 6.300. Lalu untuk dari market luar, kita lihat ada optimisme recovery global ya. Kali terlihat dari sini, dari market global juga pasar modalnya lagi bullish ya. Lalu kita lihat juga, kenapa bisa optimis seperti ini? Kita lihat dari suku bunga juga masih rendah, sehingga orang-orang cenderung memindahkan dananya ke aset yang lebih beresiko, seperti misalnya pasar modal. Maka kita lihat pasar modal beberapa hari ini cenderung rally, pasar modal global secara overview dari bulan ke bulan itu. Lalu kita lihat juga, kita lihat adanya pandangan bullish pada perekonomian, mengangkat juga ya yields dari obligasi. Kita lihat dari obligasi 10 tahun Amerika Serikat meningkat 5 poin ke level 1,25%. Lalu kita lihat dari negara Jerman, Prancis, dan juga uh, Belanda, kita lihat dari 10-year obligasinya, yield-nya itu mencapai titik tertingginya sejak bulan September. Lalu kita lihat dari Bank of Australia, kita lihat di sini, kita masih, investor masih berekspektasi akan adanya kebijakan moneter yang sangat signifikan untuk mendorong perekonomian, dan pastinya kita lihat sekarang daya beli masih rendah, maka akan uh, mengambil waktu lama ya untuk mencapai target inflasi dan juga target penurunan angka pengangguran. Lalu kita lihat juga untuk hari ini investor mencermati adanya rilis GDP dari Euro, lalu ada juga dari sentimen ekonomi di Jerman dan juga dari data New York Empire State Manufacturing Index di bulan Februari di Amerika Serikat. Kira-kira begitu untuk hari ini, jadi pasar masih optimis seiring dengan perbaikan perekonomian yang ada. Lalu kita lanjut, kita lihat foreign flow. Nah, ini cukup menarik kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kemarin foreign flow itu sekitar 573,06 miliar. Dan sebagian besar, kalau kami lihat itu, mereka itu menjual saham Astra ya. Astra itu foreign flow sekitar 500 miliar sendiri. Cukup tinggi dibandingkan saham-saham lain. Padahal kita lihat adanya relaksasi PPNBM ya. Dan secara year to date kita lihat asing masih net buy sekitar 6,82 triliun rupiah. Untuk market news, hari ini kita banyak dihiasi oleh adanya laporan kinerja emiten. Kita lihat XL telah keluar laporan tahunannya ya. Kita lihat pendapatan naik sekitar 877 miliar ke 26 triliun. Tapi
peningkatan pendapatan tidak disertai dengan peningkatan laba bersih. Kita lihat laba bersih cenderung turun, hanya tercatat sekitar 371,59 miliar dibandingkan dengan 712,57 miliar di 2019. Lalu BBTN ini cukup impresif ya. Kita lihat laba bersih naik sekitar 665,71% di 2020 ke angka 1,6 triliun dibandingkan dengan 209 miliar di tahun 2019. Lalu kita lihat untuk yang berikutnya Waskita. Waskita itu menargetkan untuk mengamankan kontrak baru sekitar 2,6 triliun pada akhir kuartal pertama 2021. Kita lanjut ke technical recommendation. Di sini kami melihat potensi di Waskita. Oke, Waskita perlahan-lahan short term-nya menuju area bullish ya. Kita lihat dari lower-nya ya. Membentuk higher low dari hari ke hari. Kita lihat Bapak Ibu boleh coba trade buy di level 1610 dengan target harga 1695 dan target harga kedua di level 1785. Jangan lupa stop loss di level 1495. Ada juga Pegas. Untuk Pegas juga cukup menarik. Kemarin kenaikan sekitar 7% disertai dengan volume yang cukup tebal. Dari MACD juga terlihat adanya potensi golden cross, sehingga kami lihat masih ada peluang untuk kenaikan di Pegas. Boleh kita coba untuk trade buy di level harga 1520 dengan target harga 1625 dan TP2 di level 1700. Jangan lupa stop loss di level harga 1390. Ada juga Main atau Malindo Mill. Kita lihat meskipun masih dalam trend sideways dia ya, masih belum breakout dari MA20, masih belum firm breakout dari MA20. Kita lihat, Bapak Ibu boleh trade buy di level 720 dengan target harga pertama di 765 dan target harga kedua di level 800. Jangan lupa stop loss di level 685 untuk Main. Jadi kita hari ini ada 3, ada Main, Pegas, dan juga Waskita. Ini bisa diperhatikan ya untuk trading hariannya. Cukup menarik kalau kami lihat dari chartnya. Dan mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Oke, pertama kita masuk pertanyaan Pak Wisber Lewis. Ada Adaro ya. Untuk Adaro sendiri masih cenderung sideways. Ini kita lihat dia cenderung sideways secara short term. Masih di bawah MA20, dia resistennya di level 1250 nih buat Adaro. Jadi memang agak lambat ya pergerakan harganya. Kalau sudah punya sahamnya, kita lihat level support di 1200, resisten 1250. Ini pergerakan cenderung sideways, belum ada tanda-tanda untuk rebound. Karena dari volume juga cenderung agak tipis-tipis ya, dibandingkan hari-hari sebelumnya. Lalu Pakuwon cukup menarik, sudah breakout dari area sideways dia, tapi target harga kita cukup tipis sih. Untuk target harga si Pakuwon sendiri, kita bisa pakai di area sekitar 580 ya untuk Pakuwon, 580 sampai 590 buat target harga Pakuwon. Dan level support kita bisa pakai di level 540. Jadi yang belum punya sahamnya boleh dipertimbangkan untuk membeli di area 540 sampai 550. Lalu berikutnya kita lihat untuk ICBP. ICBP sendiri cenderung fasenya ini downtrend ya. Kalau saya pribadi kurang menarik. Dari volume juga tipis-tipis saja investor yang ingin transaksi di ICBP. Jadi saya rasa kurang begitu oke ya untuk ICBP kalau kita miliki. Level support sekarang di level 8.700, resisten di level harga 9.300 untuk ICBP. Dan Bank BRI, untuk Bank BRI masih on track aja, dia masih di era bullish-nya.
Kalau belum punya sahamnya, saya lebih suka kita beli di level harga 4.500 sampai 4.600 untuk Bank BRI dengan target harga di level 4.900. Jadi kita tunggu dulu agak di bawah karena pattern terakhir juga menunjukkan adanya pattern pembalikan arah. Jadi kita tunggu dulu untuk Bank BRI. Lalu MDKA, untuk MDKA kita lihat MDKA dia cenderung sideways aja, belum ada pergerakan yang signifikan. Kita lihat level support di level harga 2.400, resisten di level harga 2.700. Lalu kita lanjut ke Java. Java juga kemarin cukup menarik ya, naik 3%. Tapi kalau kita lihat ini dia sudah ada gap ya. Kemarin dia opennya eh, cukup tinggi. Resisten untuk Java di level 1615, support di level 1470. Jadi kalau belum punya sahamnya, boleh akumulasi di range harga 1470 sampai 1500 untuk Java. Lalu kita lihat untuk MNCN. Untuk MNCN sendiri masih cenderung sideways aja trennya. Level support di level harga 1080, resisten di level harga 1150. Jadi memang masih agak sempit sih kalau buat MNCN, buat pergerakan harganya. Belum begitu menarik buat dibeli untuk MNCN. Lalu PTPP, kita lihat PTPP. Untuk PTPP sendiri, ini kalau kami lihat sektor konstruksi ya, overall masih oke. Adi, Wika, Waskita, PTPP masih oke sebetulnya. Dia perlahan-lahan itu sudah mulai masuk di uptrend. Kita lihat kemarin volume juga cukup besar, sudah naik 4,8% juga. Jadi cukup menarik kalau mau beli PTPP boleh. Target harga kita mau nutup gap dulu di sini. Target harga kita ada di level 1940 terlebih dahulu kalau kita masuk di PTPP. Jadi kalau belum punya sahamnya, boleh masuk di kisaran 1800 sampai 1840. Level support di level harga 1735. Dengan target profit tadi sudah disebutkan di area 1930 ya untuk PTPP. Lalu Ciputra, untuk Ciputra sendiri, ini sudah hampir kena target profit ya. Target harga di level 1100. Jadi kalau sekarang saya lihat untuk Ciputra sendiri, yang sudah punya saham boleh siap-siap buat taking profit kalau buat si Ciputra. Yang belum punya bagaimana? Yang belum punya itu boleh dikumpulkan, kita tunggu di level 1050 sampai 1060. Untuk Ciputra. Dan Indi. Untuk Indi sendiri, dia cenderung sideways ya. Bisa kita lihat masih sideways. Ke depan juga, ini Bollinger Band-nya cenderung menyempit, menandakan tren ke depan juga masih sideways. Kita lihat dari volume, cukup tipis. Jadi kalau kita lihat Indi masih kurang menarik, karena potensi ke depan cenderung akan sideways saja. Dengan sekarang level support di level harga 1450, resisten di level harga 1600 untuk Indi. Lalu berikutnya ada Asri, kita lihat Asri. Oke, Asri juga sudah mulai ke area taking profit ya, target harga di level 260. Yang belum punya boleh dibeli di kisaran harga 232 sampai 240, target harga 260. Itu kalau kita mau beli manfaatkan koreksi dia. Karena kalau kita lihat untuk patternnya, jika harga sudah agak jauh dari MA5, dia akan cenderung koreksi sehingga mendekati di MA5.
Gitu. Tadi PTPP udah ya. Untuk berikutnya Ibu Monica, BJBR kita lihat. Untuk BJBR cenderung sideways aja. Cukup menarik ini mencoba breakout dari MA20. Untuk level support di level harga 1550, resisten di level harga 1660. Boleh masuk dengan diperhatikan level support tadi 1570, resisten 1660 untuk BJBR. Lalu Cepin juga sama, ini cukup menarik. Tapi kalau kita belum punya sahamnya, kita tunggu di kisaran 6.000 sampai 6.075 kalau mau di kisaran itu mau beli. Dengan target harga di kisaran 6.400. Itu untuk Cepin. Unilever. Untuk Unilever sendiri kurang menarik. Pergerakan dia cenderung sideways dengan trennya dia masih bearish. Jadi kalau untuk Unilever saya nggak terlebih dahulu buat masuk, tidak menarik. Lalu MPMX ini kemarin rally cukup kencang ya, 4,9%. Kalau mau beli, hati-hati di volume. Dia volumenya cukup tipis kalau kita perhatikan. Kemarin nge-spike sendiri. Kita lihat untuk resisten di level harga 550. Level support di level harga 500 untuk MPMX. Jadi kalau mau beli, hati-hati juga dengan volume yang tipis. Lalu Bank BTN boleh dicoba untuk trading ya. Kemarin peningkatan 7% disertai dengan volume yang tinggi. Melihat juga tadi barusan keluar laporan keuangan, itu kemarin baru keluar, dia dari pendapatan dan laba bersih naik cukup signifikan. Kita lihat di sini untuk Bank BTN sendiri, target harga kalau mau beli hari ini, target harga pertama adalah 1.900 ya, dengan target kedua 1.980. Dengan level support di level harga 1.750 untuk Bank BTN. Masih menarik kalau kita mau coba untuk beberapa hari trading. Lalu ICBP tadi kurang menarik. Kaleo cenderung sideways aja. Untuk volume dia tipis-tipis, hati-hati di volume yang tipis. Resisten di level harga 490, level support di level harga 470. Resisten di level 490, support di level harga 450. Pergerakan kurang menarik ya, dari volume cukup tipis. Jadi kira-kira begitu untuk Leo. Lalu Kalbe Pharma. Untuk Kalbe Pharma, trennya ini masih cenderung sideways aja secara short term. Secara medium term juga cenderung sideways untuk Kalbe Pharma. Jadi kalau mau beli, boleh dipertimbangkan kita beli di level 1.500, jual di 1.585. Jadi ini cenderung sideways aja sih kalau buat si Kalbe Pharma. Lalu berikutnya untuk Sido. Untuk Sido dia masih dalam fase sideways juga ya dari medium termnya. Kalau mau coba beli Sido, dia resisten cukup terbatas di level 800 resistennya. Nah, kalau belum punya sahamnya, saya lebih suka kita tunggu di level harga 750 sampai 760. Karena resisten di level 800 saja. Lalu SMBR. Untuk SMBR, kita lihat kalau mau masuk di berapa, saya lebih suka kita tunggu di level 950 sampai 960 ya. Jadi range beli 950 sampai 960. Target harga di kisaran level 1000 untuk SMBR. Lalu tadi MPMX sudah, Java kita lihat tadi sudah juga, GCTL. GCTL oke, ini kalau buat trading aja ya, trading dulu satu hari. Volume kemarin cukup kuat. Kalau kita mau trading hari ini, nanti lepas di level harga 950 untuk GJTL. Jadi boleh untuk beli di kisaran 900 sampai 910, lalu jual di level harga di kisaran 950 untuk GJTL. Lalu Hoki sudah breakout dari resisten mereka ya. Untuk Hoki sudah mencapai all time high dia. Kalau kita gambar untuk Hoki sendiri, nah di sini ada level support ya. Jadi kita bisa pakai level 1190 sebagai angka support
Dan untuk resisten kita bisa pakai ya angka-angka psikologis aja. Berarti kalau sekarang hoki resisten di level harga 1250 ya. Jadi perlu diperhatikan kalau mau beli hoki, kalau beli sekarang diperhatikan level support 1190, resisten 1250 untuk hoki. Lalu WSBP, untuk WSBP sendiri masih menarik, boleh beli dengan resisten di level harga 290. Lalu selamat pagi juga Ibu Lydia, kita lihat untuk Adikarya. Untuk Adikarya masih oke kalau kita mau beli. Adikarya bisa beli target harga 1640, resisten di level harga 1465. Lalu berikutnya untuk LPPF. LPPF sendiri kalau beli sekarang kurang menarik, jadi skip dulu. Kalau mau beli di kisaran harga 1200 sampai 1270. Jadi ntar dulu buat LPF. Sril juga cenderung sideways aja. Saya lebih suka kita beli di level harga 240 sampai 250 untuk Sril. Lalu untuk Harum naikkan juga gara-gara dia akuisisi nikel ya, pabrik nikel. Kami lihat kalau kita mau beli, saya lebih suka kita tunggu di level 6.400 sampai 6.800. Kenapa? Karena kalau dari trennya dia masih uptrend. Cuman kalau kita hajar kanan sekarang sudah cukup tinggi. Jadi kita bisa tunggu dulu koreksi ke MA5 ataupun MA9 untuk Harum. Ya, dengan target harga 7.500. Lalu Inco ini masih on track saja untuk level support di level 6.000, resisten di level harga 6.800. Jadi kalau belum punya sahamnya, saya lebih suka kita beli di level 6.000 untuk Inco. Lalu TINS, hari ini harga timah naik, jadi ada potensi buat trading harian aja. Kita trading cepat, 2-3% jualan buat hari ini untuk TINS ya. Boleh hajar kanan, jual cepat aja. Target untuk swing di level 2.300. Cuman kalau kita mau manfaatin momentum harian, target di level harga 2-3% aja. Dan hari ini market sudah buka ya, pre-opening market. IHSG naik ke level 0,33%. Dengan asing keluar sekitar 1,58 miliar. Oke, kita lanjut. Selamat pagi juga Ibu Selvi, tadi BBRI sudah, Harum udah juga, TCPI. Oke, TCPI sekarang sudah masuk area taking profit, jangan masuk sekarang, jadi ntar dulu kalau mau masuk. Hati-hati juga dengan volumenya, ini agak aneh juga ya, dia volume cenderung tinggi banget dan stabil. Jadi untuk TCPI, kalau masuk sekarang enggak dulu, kita tunggu di level 8.000. Ini sudah masuk area taking profit. Kalau untuk era sendiri, kalau mau masuk saya lebih suka di kisaran harga 2.670 ya, 2.670 sampai 2.750. Kalau untuk era dengan target harga di kisaran level 2.900. Lalu Bapak Thomas, Cepin udah, GGRM. Untuk gudang garam cenderung masih di fase bearish-nya ya, cenderung sideways aja, belum ada yang menarik pergerakan harganya. Resisten di level harga 39.300 untuk gudang garam. Lalu HMSP juga sama, pergerakan harganya kurang menarik. Level support di level harga 1.300, resisten di level 1430. Kira-kira begitu untuk si HMSP masih belum menarik kalau saya lihat. Lalu Mayora, untuk Mayora kita lihat. Oke, untuk Mayora ini sudah masuk di fase downtrend ya. Oh enggak, kalau sekarang dia masih cenderung sideways dulu. Dia bakal downtrend kalau dia tutup di bawah level harga 2.500 untuk Mayora. Lalu berikutnya tadi Asri sudah, lalu IMAS sama Auto. Untuk IMAS trading buy aja. Trading cepat kalau sudah cuan 2-3% cabut dulu untuk IMAS untuk main harian. Kalau buat Auto saya rasa nggak menarik ya. Ini kita lihat volume cukup tinggi dari upper shadow sampai closing ini tinggi banget. Saya rasa nggak menarik buat Auto.
terlebih karena dari sisi volume dia juga cukup tipis. Lalu IRA, untuk IRA sendiri kalau kami lihat perlahan mulai masuk di uptrend, cuman hati-hati sama fluktuasi harganya. Kalau saya pribadi nggak begitu tertarik di IRA ya, karena fluktuasi harganya tinggi. Untuk sekarang, level support di level harga 2000. Lalu selamat pagi juga Ibu Reni, kita lihat tower ya. Untuk tower sendiri masih masuk di fase uptrend. Untuk sekarang sudah masuk area jual sih. Jadi jangan masuk sekarang. Kita masuk di area 1020 sampai 1050 kalau mau masuk tower. Untuk Telkom, range-nya seperti kemarin, bisa kita sebutkan kalau masuk di level harga 3100 sampai 3200 untuk masuk ya, untuk Telkom. Sementara untuk Astra sendiri, kalau masuk sekarang di kisaran harga 5.700 sampai 5.800 untuk Astra ya. Jadi kira-kira bisa diperhatikan di level-level tersebut. Lalu Inco udah, Imas Auto juga sudah untuk trading cepat aja. Lalu Asri BRPT, Asrinya udah, BRPT kita lihat, sorry ini salah. BRPT kita lihat ini sudah masuk di area taking profit, jadi jangan dulu masuk dengan resisten sekarang, berarti dia di kisaran level harga 1.200 sebagai resisten untuk BRPT. BRPT 1.200 resisten, level support di level harga 1.100 ya. Ini kita bisa pakai kotak kecil di sini. Cukup kecil buat BRPT pergerakan harganya. Lalu hoki. Untuk hoki tadi disebutkan support 1190, resisten 1250. Asri kita lihat, sudah mulai masuk jam-jam nge-lag, kita ganti provider. Asri kita lihat. Untuk Asri ini resisten di level harga 262 ya untuk resisten. Level support kita bisa pakai MA5 di level harga 234. Itu untuk Asri. Lalu berikutnya Bapak Syaiful Bahri untuk BBCA, Bank Mandiri dan juga Bank BNI. Kalau masuk gimana? Untuk Bank BCA sendiri saya lebih suka kita masuk di level harga 33.000. Lalu Bank Mandiri di level harga Bank Mandiri 6.400 ya. Dengan support di level 6.200 untuk Bank Mandiri. Dan Bank BNI kita lihat kalau masuk sekarang di level harga 6.100 ya untuk Bank BNI. Lalu buat Elsa kemarin lebih ke arah trading cepat aja, daily trading. Kalau buat sekarang gimana? Sekarang untuk resisten dia di level harga 390. Masih akan ketahan di 390 untuk Elsa. Lalu ACST. Untuk ACST sendiri, untuk ACST sendiri level resisten di level harga 430 dan level support di level harga 400. Jadi bisa diperhatikan di area itu range harga 400 sampai 430. Berikutnya dari Medco ya, untuk Medco sendiri. Untuk Medco sendiri kita lihat resisten di level harga 740, support di level harga 665. Ini masih on track, masih di area sideways dia ya, dia bikin channel di sini. Kita lihat dari medium term dia masih cenderung sideways, dari short termnya dia masih bullish dengan level support di level harga 660. Lalu berikutnya Bank Mandiri tadi sudah, dia cenderung masih sideways aja ya. Bank Mandiri masih sideways aja, belum ada boosternya. Resisten di level harga 6850, support terjauh di level harga 6200. Masih sideways aja untuk Bank Mandiri. Untuk Bank BCA tadi sudah, kalau mau masuk di kisaran level harga. Kalau saya pribadi untuk Bank BCA 33.000 kalau mau masuk ya. Masih cenderung sideways aja, belum ada pergerakan yang signifikan. Dan Tekim, untuk Tekim sendiri resisten di level harga 16.000.
Oke, 16.900 untuk Tekim. Jadi sudah mulai cukup tipis nih untuk Tekim ya. Siap-siap yang sudah punya sahamnya boleh jualan dulu buat Tekim. Level support di level harga 15.500. Lalu PIVA, untuk PIVA sendiri pergerakan akan sangat fluktuatif. Saya kurang tertarik sebetulnya untuk PIVA ya. Level resisten di level harga 1.100 ya, level support di level harga 1.000. Kira-kira itu yang bisa saya berikan untuk PIVA, support di level 1.000, resisten 1.100. Lalu INKP tadi sudah disebutkan. Untuk INKP sendiri, resisten, tadi Tekim ya. Kita lihat untuk INKP sendiri, untuk resisten di level harga 14.900. Level support di level harga, kita bisa pakai channel di sini, 13.700. Jadi level support 13.700, resisten 14.900. Lalu berikutnya kita lihat Bovin. Kemarin Bovin naik cukup tinggi ya, Bovin ya. Oke, Bovin kemarin naik ke 730, 8% ya. Kita lihat hari ini. Oke, hari ini dia sempat ke level 710. Untuk Bovin sendiri, resisten di level 760, support di level harga 665. BSDE, untuk BSDE kita lihat hari ini pergerakannya gimana. Kemarin sempat naik 3,7%. Hari ini tadi sempat naik 1% ya. Untuk resisten BSDE di level 1.300 ya. Lalu level support di level harga 1190 untuk BSDE. Jadi target profit 1.300, resisten 1.300, support 1190. Lalu KF untuk resistennya di berapa? Oke, untuk KF sendiri, wow, hari ini fluktuatif sekali untuk KF ya. Tadi sempat naik ke 3.700, sekarang cuman ke 3.640. Oke, buat KF sendiri, kalau kita bicara dari teknikal, ini resisten di level harga MA20 dia, yaitu di level harga 3.800 lah kira-kira. Resisten 3.800, support di level harga 3.570. Cuman hati-hati untuk KF, pergerakan harganya akan sangat fluktuatif. Oke, suara tidak ada, memang masih belum ada pertanyaan kembali. Kita lihat hari ini, kita review sedikit IHSG ya. Untuk IHSG sendiri, hari ini tadi sempat naik 0,5% dan sekarang kalau kita lihat IHSG, tadi sempat kami berikan ya level resisten di level 6306. Tadi sempat tertinggi 6.308, cuman sekarang
kembali sangat fluktuatif ya. Kita lihat dia cuma naik sekitar 0,12%. Sekarang 6277. Jadi untuk kita lihat pasar masih belum mampu menembus 6.300 ya. Dan kita sekarang lihat juga dari asing juga cenderung net sell 62,9 miliar. Dan untuk Bank BTN kita lihat pergerakan harganya bagaimana. Untuk Bank BTN 1870 sekarang ya. Tadi sempat tertinggi ke level harga 1890. Oke, resisten di 1900 untuk Bank BTN. Jadi kalau kita lihat lebih ke arah trading ya, trading cepat untuk Bank BTN sih. Target jual 1890 sampai 1900 untuk Bank BTN. Jadi untuk hari ini hati-hati Bapak Ibu, sudah mulai ada taking profit ya. Tadi sempat IHSG ke 6.300, sekarang nggak kuat nampaknya. Cuma naik ke level 0,14% saja. Dan hari ini saham CPO, LSIP masih menguat 1,9%. Tadi sempat 2%, CTRA juga masih menguat. Bank BTN juga tadi sempat menguat sedikit. Dengan asing masuk kebanyakan sekarang di Bank BCA ya. Dan untuk jualnya, sampai sekarang asing masih cenderung menjual di Astra. Jadi asing masih tercatat net sell di Astra. Lalu Adikarya, untuk Adikarya hari ini Adikarya. Adikarya level support di level 1535, resisten di level harga 1670. Jadi boleh di hold dengan kondisi dia berhasil bertahan di atas level 1540 untuk Adikarya. Kalau belum punya sahamnya, boleh beli kita di kisaran 1500 sampai 1530. Lalu selamat pagi juga Ibu Selfie. Kita lihat untuk Arto. Arto sempat naik cukup signifikan ya beberapa hari terakhir. Wow, 7.900 sekarang. Oke. Kalau saya pribadi lihat untuk Arto sendiri ini harga pergerakannya cenderung fluktuatif ya. Sekarang PI-nya itu negatif dan PBV juga sudah sangat tinggi dibandingkan industri. Kalau kita perhatikan dari bid offer, ini bidnya lebih tipis dibandingkan offer. Jadi hati-hati untuk sekarang kalau mau masuk, saya tidak merekomendasikan. Ini sudah masuk target jual, ya, sudah di atas Bollinger Band. Kalau mau beli di kisaran 7.400 saja untuk Arto. Jadi saya nggak dulu buat masuk di hari ini. Lalu ISAT, untuk Indosat kita lihat. Untuk Indosat minus 1,25%. Sudah masuk area taking profit ya, karena di bagian atas Bollinger Band. Jadi ini sudah masuk area jual. Kalau mau beli lagi di kisaran 5.500 saja untuk Indosat. Lalu kita lihat Bank Bukopin. Untuk Bank Bukopin tadi sempat 590. Oke. Kita lihat memang secara short term-nya ini masih di uptrend channel dia. Kita lihat sudah berada di supportnya di 540. Jadi kalau mau beli 540 ya. Sekarang sudah cukup tinggi kalau mau beli sekarang. Kita lihat untuk resisten di level harga 650 untuk Bank Bukopin, resisten 640, support di level harga 540. Lalu berikutnya kita lihat
Oke, untuk Akra ya. Untuk Akra, kita lihat Akra. Untuk Akra, resisten di level harga 3520. Level support di level harga 3200 untuk Akra. Kalau mau masuk sekarang, enggak dulu. Saya lebih suka kita tunggu di level harga 3300. Lalu berikutnya buat AALI. Untuk AALI sendiri masih di fase oke, pelan-pelan mulai menuju naik ya. Kita lihat AALI level resisten di level harga 11.550, level support di level harga 10.800 untuk AALI. Jadi bisa diperhatikan di range itu 10.800 sampai 11.500. Lalu agro, agro cenderung sideways aja saat ini, level support di level harga 1000 ya. Kita lihat level support di harga 1000, resisten di level harga 1100 untuk agro. Kalau kita lihat TBIG, TBIG setelah dia membagi dividen, TBIG masih di fase downtrend dia ya, sejak tertingginya di sini. Resisten TBIG di level harga 2200, level support di level harga 2000. Kira-kira begitu TBIG hari ini gimana? TBIG hari ini naik 2160 ya, target harga terdekat 2200 untuk TBIG. Lalu BEX ya 84. Untuk BEX sendiri perlahan sudah mulai meninggalkan area level 50. Untuk resisten dia di level 93 dan level support di level harga 80. Nah, kalau saya pribadi, untuk saham-saham yang di bawah 100, saya nggak akan berani, saya nggak begitu berani untuk masuk banyak. Saya lebih membatasi uang yang dikeluarkan buat di saham-saham di bawah 100 seperti ini sih. Gitu. Lalu BRIS. Untuk BRIS, kita lihat yang sudah jadi bank syariah. Dari short term-nya dia perlahan sudah mulai bullish, membentuk area higher low. Cuman dia masih ketahan di bawah MA20, yaitu di level harga 2.920. Untuk BRIS masih ketahan di trennya 2920. Ya. Dan untuk resisten tadi 2920, level support di level harga 2630 untuk Bank BRI Syariah. Jadi dia masih sudah mulai perlahan ke uptrend, cuman dia masih ketahan di area MA20 sebagai resisten, yaitu di 2920. Kalau kita lihat dari pergerakan harga juga tidak begitu kencang sekarang ya. Oke, lalu berikutnya prospek saham-saham nikel. Kalau kita lihat pemakaian baterai masih baik ke depan, prospek juga masih bagus ya untuk saham-saham nikel, Antam dan juga Inco. Cuman kalau masuk, kita harus perhatikan juga dari teknikalnya. Seperti misalnya Antam, kita boleh buy on weakness saja di kisaran level 2700. Oke, lalu buat Inco, untuk Inco kalau kita masuk di level harga 6100 ya. Jadi untuk Antam sama Inco masih menarik, cuman kita tunggu entry-nya agak di bawah dikit. Lalu kalau berikutnya Pak Robertus Immanuel, untuk bid atau as yang diperhatikan Q atau volumenya. Jadi kalau saya pribadi lihat, saya lebih suka kita perhatikan di volumenya saja Pak. Boleh itu volume secara keseluruhan di hari itu di saham-sahamnya ya, bid atau asnya, atau kita lihat dari sisi volume masing-masing price-nya. Misalnya kalau BRIS kita lihat sekarang cukup tebal di 2870. Jadi kita bisa jadikan support BRIS kalau kita pakai bid sama ask di level 2870. Jadi kalau 2870 itu jebol atau sudah habisnya cepat banget, hati-hati berarti dia cari support kuat di berikutnya. Itu kalau kita mau main tap reading untuk trading kayak gitu sih. Harus sering lihat-lihat bid sama ask-nya. Lalu berikutnya buat BTPS. Untuk BTPS sendiri, kita lihat BTPS resisten di level harga 3840. Cuman kalau sekarang sudah cukup tinggi ya.
Ini sudah masuk ke area taking profit, karena kemarin juga sudah naik 10%, jadi nggak dulu buat BTPS, ini sudah kena di taking profit. Jadi kira-kira gitu buat BTPS. Lalu kita lihat sepertinya tadi sempat disebutkan emiten CPO ya, LSIP hari ini naik sekitar LSIP naik sekitar 2,97%. AALI juga naik 2,2%. TBLA juga naik tipis 2,7%. Jadi overall untuk saham CPO dia mengalami kenaikan. AALI, TBLA dan juga LSIP. Dan nampaknya itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, review market dan juga pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di webinar pada pagi hari ini. Mohon maaf jika pada saat penyampaian webinar ada banyak kesalahan kata maupun suara yang kurang jelas. Untuk itu saya mohon maaf dan saya undur diri terlebih dahulu. Terima kasih serta salam cuan.